di ini kan di ketika latihan presentasi begitu. Nah, ini adalah salah satu tahapan dari bimbingan saya, yaitu latihan presentasi begitu ya. Jadi setelah draft skripsi jadi, draft makalah jadi, draft PPT jadi, maka tahap selanjutnya adalah latihan presentasi. Latihan presentasi ini tentu menjadi penting karena sebagai latihan untuk nanti, apalagi offline ya, offline itu memang harus benar-benar latihan presentasi, tapi ini masih online, tetap harus latihan presentasi juga. Nah, untuk latihan presentasi ini harus diperhatikan waktunya ya, waktunya adalah 10 sampai 15 menit, 15 menit ya, Nisa ya, maksimal ya. Iya. Iya. Nah, sehingga jumlah slide-nya harus disesuaikan. Jadi tidak semua tabel atau gambar yang ada di draft skripsi atau makalah itu disantumkan di PPT, enggak harus begitu ya. Sehingga harus disesuaikan jumlahnya dan waktunya tidak melebihi dari ketentuan gitu. Nah, nanti ada poin-poin yang akan kita coba evaluasi, kita akan coba simak latihan presentasi dari Nisa. Silakan Nisa. Itu tampilan yang pertama langsung salah itu. Saya nggak ada Apanya, Dok? gelar saya Oh nggak ada iya, MSI. dokter. Oke ya, nggak ada MSI, langsung doktor. Langsung ganti aja sekarang daripada lupa nanti. D besar R. Oke, MSI-nya dihapus. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Hewan Ridi Arif dan Dr. Hewan Isdoni M. Diomed selaku pembimbing saya pada judul skripsi saya, yaitu identifikasi morfometri citra telur parampistomum menggunakan imaji, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Nisa Fariza, dengan NIM B04170031. Outline yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan ditutup dengan simpulan dan saran. Parampistomiasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh cacing dari spesies Parampistomum, di mana spesies Parampistomum ini merupakan cacing hisap saluran pencernaan yang dapat menginfeksi pada hewan ternak ruminansia maupun satwa liar seperti gajah dan rusa. Fase intestinal disebabkan oleh cacing muda. Fase ini lebih patogen hingga menimbulkan berbagai gejala klinis karena aktivitasnya yang menembus mukosa usus dan berimigrasi dari duodenum ke retikular rumen. Gejala klinis yang ditimbulkan bervariasi hingga dapat menyebabkan kematian pada ternak muda. Diagnosis parampistomiasis yang sering dilakukan yaitu pemeriksaan tinja. Pemeriksaan tinja ini berguna untuk mengetahui derajat infeksi serta identifikasi jenis telur yang menginfeksi. Identifikasi jenis telur umumnya didasarkan pada bentuk morfologi, warna, dan ukuran. Untuk beberapa spesies relatif mudah diidentifikasi berdasarkan bentuk morfologinya, seperti pada telur spesies Trichuris. Namun untuk karakteristik telur Parampistomum sendiri memiliki morfologi yang serupa dengan spesies Phaseola, yang identik dengan bentuknya yang oval, kemudian adanya operculum, dan adanya blastomer pada telur. Kemudian ditemukan juga bahwa Parampistomum dan Phaseola juga dapat ditemukan dan menginfeksi secara bersamaan menurut Dias et al. Tahun 2006. Kemudian teknik morfometri sebagai teknik pengukuran objek pada gambar yang dapat menggambarkan variasi morfologi objek dapat memberikan informasi tambahan guna memungkinkan diferensiasi jenis telur yang serupa, seperti pada kedua spesies tersebut. Metode morfometri dapat dilakukan menggunakan software imaji yang dapat membantu mengukur karakter morfometri telur. Penelitian ini bertujuan untuk observasi karakteristik ukuran telur Parampistomum melalui parameter morfometri, yaitu panjang, lebar, dan diameter operculum. Kemudian pada area
seperti keliling dan luas. Kemudian pada pendekatan rumus, meliputi mayor aksis, minor aksis, luas, dan keliling, serta dimensi telur seperti eksentrisitas dan elongasi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu karakteristik morfometrinya diharapkan menjadi data acuan morfometri telur antar spesies maupun menjadi sumber database guna pengembangan diagnosis parampistomiasis berbasis analisis citra. Untuk metode, penelitian ini dilaksanakan pada September sampai dengan Oktober 2021, bertempat di Laboratorium Helmintologi Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat mortar dan stamper, gelas objek, serta penutup objek, pipet tetes, mikroskop Dino Eye, calibration slide, dan software imaging. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 3 spesimen parampistomum dewasa, aquades, dan 30 sampel telur. Prosedur penelitian terdiri dari 4 tahap, yaitu pembuatan preparat telur, pengambilan citra telur, pengukuran morfometri telur, dan analisis data. Untuk pembuatan preparat telur, 3 cacing diambil dari sediaan koleksi milik Laboratorium Helmintologi, kemudian cacing dilakukan pengukuran, kemudian dilakukan penggerusan, dan ditambahkan 2 hingga 3 tetes aquades untuk melarutkan sampel. Sampel yang telah hancur diteteskan di atas gelas objek dan ditutup dengan kaca penutup. Untuk pengambilan citra, perangkat laptop disiapkan. Perangkat laptop yang sudah terinstal software Dino Capture disiapkan dan dihubungkan dengan mikroskop dengan bantuan alat Dino Eye Camera. Sampel telur tadi diamati pada perbesaran objektif 10 kali dan 40 kali menurut Departemen Kesehatan 2012. Gambar telur diambil sebanyak 10 telur per spesimen setiap perbesarannya. Untuk identifikasi morfometri telur, yaitu ada pengukuran linear meliputi panjang, lebar, dan diameter operkulum yang dilakukan menggunakan software imaging dengan menu strike tools, yaitu dengan menggambar garis lurus dari titik ke titik sesuai dengan pengukurannya. Kemudian hasil dapat dilihat pada kolom panjang, yaitu length. Untuk pengukuran area, yaitu meliputi luas dan keliling imaji, juga dilakukan menggunakan imaji dengan cara mensegmentasi citra dengan teknik thresholding. Pertama, citra asli diubah ke citra grayscale, kemudian diubah lagi ke citra hitam putih. Kemudian gunakan Wants tool untuk memilih area telur yang akan diukur. Untuk luas direpresentasikan dengan kolom area dan keliling direpresentasikan dengan kolom perimeter. Untuk pendekatan rumus elips meliputi mayor aksis yang merupakan setengah dari panjang, minor aksis yang merupakan setengah dari lebar, dan luas keliling elips menggunakan rumus elips. Kemudian dimensi telur, yaitu ada perhitungan eksentrisitas dan elongasi, di mana eksentrisitas ini memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Rumus dapat dilihat pada slide. Sedangkan elongasi bertujuan untuk mengukur kerampingan suatu objek dengan rumus panjang dibagi lebar. Untuk analisis data direkapitulasi menggunakan mikroskop Excel, kemudian diuji dengan software SPSS versi 20 dengan uji ANOVA yang sebelumnya sudah memenuhi syarat. Kemudian jika ada perbedaan signifikansi, maka dilanjutkan dengan uji post hoc Duncan untuk melihat kelompok mana yang paling signifikan. Kemudian hasil observasi pada ketiga spesimen yang dilakukan menghasilkan berbagai kondisi telur. Salah satunya yaitu pada telur A dan B memiliki morfologi yang serupa dengan yang disebutkan oleh Taylor et al. 2016, yaitu berbentuk oval, berkerabang tipis, memiliki operkulum pada bagian ujungnya, dan telur diisi dengan blastomer serta dikelilingi oleh sel kuning telur menurut Burgos 1981.
Kemudian pada gambar C dan D merupakan telur dengan operkulum yang terbuka, di mana operkulum terbuka ini hanya terjadi bila mirasidium akan keluar dan telur telah diletakkan di lingkungan di luar tubuh inang. Namun pada penelitian ini telur yang didapatkan berasal dari grafit cacing betina, yang artinya telur belum bisa mengalami embriogenesis. Maka kemungkinan operkulum yang terbuka ini diakibatkan oleh efek fluksidal pemberian antelmintik secara in vivo, di mana efek fluksidal ini akan berdampak pada pembentukan dan penurunan produksi telur serta perkembangan dan penetasan telur menurut Solana et al. 2016. Kemudian antelmintik golongan benzimidazol seperti albendazol, fenbendazol, dan konsantel paling banyak dipasarkan dan digunakan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, yang dimana waktu tersebut berkaitan dengan waktu pengambilan sampel spesimen ini. Kemudian pada gambar telur E merupakan telur yang rusak. Menurut Georgi dan Mekula, perubahan morfologi dapat disebabkan perbedaan penanganan, larutan fiksasi yang digunakan, dan lama penyimpanan spesimen. Kemudian Ashrafi et al. Juga menambahkan cara penyiapan spesimen dan lama waktu penyimpanan telur juga berpengaruh kepada bentuk morfologi. Kemungkinan spesimen yang telah diambil pada sejak tahun 2003 dan lama penyimpanan spesimen akan berpengaruh terhadap morfologi telur, ditambah dengan metode penggerusan secara mekanik yang akan membuat telur semakin rentan terhadap kerusakan. Kemudian pada hasil pengukuran morfometri telur menunjukkan berbagai variasi ukuran pada seluruh kelompok di kedua perbesaran. Menurut Dollfuss, ukuran telur dapat bervariasi meski dalam satu individu yang sama. Kemudian Georgi dan Mekula juga menambahkan bahwa variasi ukuran telur pada spesimen atau isolat yang berbeda tetapi masih dalam satu spesies yang sama adalah hal yang mungkin dapat terjadi. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut, cacing 1, cacing 2, dan cacing 3 memiliki berbagai variasi ukuran. Kemudian memiliki perbedaan yang signifikan antara cacing 1 dengan cacing 2 pada variabel diameter operkulum, luas imeji, luas rumus, dan keliling rumus. Sedangkan perbedaan signifikan cacing 1 terhadap cacing 2 dan 3 yaitu pada variabel lebar dan minor axis. Berikut merupakan hasil pengukuran perbesaran objektif 40 kali. Dapat dilihat bahwa perbedaan nyata cacing 1 dengan cacing 3 terdapat pada variabel diameter operkulum, luas rumus, dan keliling rumus. Sedangkan perbedaan nyata pada cacing 1 terhadap cacing 2 dan 3 terlihat pada variabel luas imeji dan keliling imeji. Adanya perbedaan signifikan kelompok antara cacing 1 dengan cacing 3 maupun cacing 2 diakibatkan ukuran tubuh cacing dewasa yang berbeda, di mana ukuran tubuh cacing 1 lebih besar daripada cacing 2 dan cacing 3, yaitu 40 mm, 24 mm, dan 18 mm. Di mana menurut Pauline 1997, ukuran cacing dewasa akan mempengaruhi ukuran telur. Kemudian Valero et al. 2002 menjelaskan lebih rinci bahwa ukuran cacing dewasa akan berkolerasi positif dengan ukuran uterus yang mempengaruhi jumlah dan ukuran telur yang dikeluarkan ke lingkungan. Dapat dilihat pula pada tabel rata-rata panjang yang digunakan pada spesimen ini yaitu 7 mm dan lebar 4 mm. Hasil tersebut sesuai dengan literatur bahwa panjang cacing dewasa Paramphystomum berkisar antara 5-13 mm dan lebar 2-5 mm menurut Abai et al. 2017. Berikut merupakan tabel hasil pengukuran morfometri rata-rata dari seluruh perbesaran, di mana terlihat bahwa panjang yaitu 127 plus minus 1,96 dan lebar 84 plus minus 2,29. Di mana ukuran tersebut telah
masih berada pada rentang literatur yang disebutkan oleh Lukosova et al. 2016 yang menyatakan bahwa ukuran telur Parampistomum memiliki panjang 113 sampai 175 mikrometer dan lebar 73 sampai 100 mikrometer. Kemudian diameter operculum. Diameter operculum yang dihasilkan yaitu 26,8 plus minus 2,36. Diameter operculum ini berbentuk sublingkaran pada bagian operkular telur, di mana diameter dan bentuk operkulum ini mempengaruhi kecepatan penetasan telur, menurut Larky et al. 2020. Bentuk operkulum yang cekung dan dalam akan memiliki kecepatan penetasan yang lebih lama daripada bentuk operkulum yang tipis dan datar. Namun untuk diameter operkulum Parampistomum sampai saat ini belum ada yang meneliti tentang hal tersebut. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan luas imeji, luas rumus, keliling imeji, dan keliling rumus. Dapat terlihat bahwa luas dan keliling dari hasil perhitungan imeji lebih besar daripada perhitungan menggunakan rumus elips. Tetapi perhitungan luas dan keliling imeji dan rumus ini masih lebih besar dari literatur yang disebutkan oleh Lukosova et al. 2016, yaitu keliling 292 sampai 431,8 dan luas 6.475,75. Kemudian tabel berikutnya yaitu merupakan presentasi perbandingan selisih luas dan keliling telur menggunakan imeji dengan rumus. Dapat terlihat bahwa pada perbesaran objektif 40 kali memiliki nilai rata-rata yang lebih kecil pada kedua variabel tersebut. Hal ini dapat diindikasikan bahwa perhitungan luas dan keliling telur menggunakan imeji akan menghasilkan hasil pengukuran yang presisi pada perbesaran objektif 40 kali. Berikut merupakan nilai eksentrisitas yaitu 0,8 plus minus 0,14. Eksentrisitas dihitung untuk mengukur kebulatan suatu elips. Dapat terlihat pada gambar merupakan representasi bentuk elips berdasarkan nilai eksentrisitasnya. Kemudian telur dapat direpresentasikan berbentuk elips, di mana elips ini didefinisikan sebagai objek yang memiliki dua sumbu simetris, yaitu sumbu layar dan sumbu minor. Kemudian untuk nilai rata-rata elongasi pada seluruh perbesaran didapatkan 1,51 plus minus 0,04, di mana elongasi ini diukur untuk mengukur kerampingan objek. Dapat dilihat pada gambar bahwa nilai yang didapatkan dicocokkan dengan gambar A, sehingga telur dapat direpresentasikan memiliki bentuk elips simetris namun hampir membulat berbentuk oval, di mana oval merupakan elips dengan bentuk hampir membulat memiliki dua atau satu sumbu simetri. Kemudian rematoda umumnya telur berbentuk elips, mulai dari hampir membulat hingga memanjang. Deskripsi bentuk kualitatif genus Amphistom atau Parampistomum ini lebih sering digambarkan dengan bentuk oval atau roughly oval dibandingkan dengan bentuk elips. Namun, parameter elongasi memiliki keterbatasan, yang artinya telur dengan nilai rasio yang sama tidak selalu memiliki bentuk yang sama pula. Pengukuran dan deskripsi telur dengan metode, kondisi telur, dan teknik pengukuran yang berbeda juga dapat menghasilkan hasil deskripsi yang berbeda. Dan dapat dilihat pula hasil perhitungan yang saling tumpang tindih menunjukkan bahwa pengukuran telur saja tidak cukup untuk mengkarakterisasi fenotip spesies ini. Kemudian untuk kesimpulan, variasi morfometri telur dapat terjadi pada individu meskipun dalam spesies yang sama. Signifikansi ukuran telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran cacing dewasa. Hasil morfometri masih berada pada rentang yang tumpang tindih dengan spesies lainnya, serta pengukuran morfometri telur dengan imeji lebih baik dilakukan pada 40 kali untuk hasil yang lebih presisi, dan dimensi telur dapat direpresentasikan telur berbentuk elips. Untuk saran yaitu penggunaan spesimen segar langsung dari hewan mati ataupun sampel feses. Dan variasi morfometri dari spesies serupa sebaiknya dikembangkan lagi asal spesimennya berdasarkan jenis inang definitif
umur inang definitif atau lokasi geografis asal inang. Kemudian yang terakhir yaitu penambahan parameter untuk karakterisasi. Sekian presentasi dari hasil tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waktunya kelebihan lewat, Nisa. Jadi 15 menit itu, ini kelebihan 3 menit, hampir 4 menit kelebihannya. Bahkan 15 menit itu kalau bisa kurang, nggak apa-apa, kurang dikit gitu ya. 15 menit kurang dikit. Karena biasanya nanti akan diisi dengan sesi tanya jawab lebih banyak di sana. Oke, speednya sebenarnya udah oke ya, speednya sudah oke. Kemudian artikulasinya juga udah oke, dan ini perlu diperhatikan sinyalnya. Sinyal juga alhamdulillah lancar tadi ya. Nah, harapannya nanti pas hari hanya juga lancar karena itu sedikit banyak kadang jadi masalah begitu. Nah, kemudian yang pertama kalau dari penyampaian itu penampilan ya. Penampilan nanti biasa seperti di FKH lah, pakai yang rapi. Kemudian artikulasi tadi udah cukup jelas. Suara ya, suaranya kalau bisa Nisa terlalu lembut ya. Nanti ditambahin dikit volumenya nggak apa-apa. Oke, volumenya ditambahin dikit. Kemudian speednya udah oke segitu aja. Oke, speednya udah gitu artinya berarti dari hal yang disampaikan nanti disederhanakan. Oke, karena materi yang kamu sampaikan banyak banget tadi, cukup banyak. Kamu bisa kurangi di latar belakang atau metodenya. Nah, latar belakang sama metode itu agak dikurangi dengan bahasa-bahasa yang lebih ringkas saja, gitu ya. Poin-poin teknis yang nggak terlalu penting nggak disampaikan nggak apa-apa. Nah, kemudian PPT-nya sekarang. Oke ya. Jadi performa presentasi udah oke, tinggal waktunya. Oke, waktunya diperhatikan jangan sampai lewat 15 menit. Kemudian speed-nya udah oke, suaranya dikerasin dikit. Artikulasinya juga udah oke, gitu ya. Kemudian tinggal PPT-nya nih. PPT-nya beberapa perlu di-improve nih. Di share screen coba. Nanti value juga sama ya. Beberapa poin yang kira-kira mirip silakan di-improve gitu. Nah, ini temanya kan sekarang udah banyak tuh template-template yang tinggal bisa dipakai. Punya value juga pakai template itu akan lebih lebih apa namanya lebih bagus dan lebih mudah untuk kalian bekerja. Biasanya dia punya ciri khas gitu ya. Nah, ini style kalian masing-masing nggak masalah gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan atau materinya berhubungan dengan tema tertentu, maka gambarnya mestinya representatif gitu. Nah, ini kan udah representatif nih. Ada perangkat mikroskop yang digunakan untuk penelitian dan juga objeknya berupa telur tating dan softwarenya gitu kan. Udah cukup sih. Menurut saya sih sederhana. Nggak terlalu nggak perlu terlalu meriah gitu kan karena kita lagi di konteks ilmiah gitu. Mau gini aja berarti Nisa ya. Nggak apa-apa sih covernya gini aja, cukup sederhana. Udah oke, terus lanjut. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian ini terlalu panjang menurut saya ya. Kemudian masih ada ruang kosong nanti sama hurufnya nih. Hurufnya ini terms TNR masih ya? Atau apa? Kayaknya terlalu kalau di PPT itu nggak usah terlalu. Bukan, Dok. Bukan ya? Kok masih terlihat apa ya? Tekukannya kok masih kaku begitu. Kalau bisa lebih smooth lagi. Seperti huruf yang di pendahuluan, bukan, Dok? Pendahuluan ya sebelumnya. Enggak, ini yang tulisan pendahuluan yang di pojok kanan atas. Oh ya itu lebih smooth itu. Itu, Dok. Lebih smooth. Kalau misalkan yang judulnya itu sudah di bold, maka yang kontennya nggak perlu di bold gitu ya. Jadi lebih ada bedanya begitu. Karena kalau tulisan TNR itu untuk presentasi terlalu apa namanya terlalu menusuk gitu ya, kurang ergonomik dilihatnya gitu ya. Nanti coba cari font yang lain. Nah kemudian kalau misalkan masih bisa disingkat, kemudian dalam bentuk poin-poin saja. Kalau ini kan belum ada istilahnya poinnya ya, pointer. Nah, pointer. Misalkan mengetahui derajat infeksi serta identifikasi jenis telur yang menginfeksi itu pointer 1, misalkan bulat atau tanda panah gitu ya. Jadi lebih mudah dilihatnya gitu. Kemudian kalimatnya juga masih terlalu panjang, nanti bisa diperingkas. Jadi kalau misalkan di PPT itu tidak harus SPOK gitu ya, tidak harus SPOK. Jadi langsung bisa berupa predikat, langsung objek itu nggak apa-apa. Karena nanti kamu akan menjelaskan secara lisan gitu. Jadi poin-poin saja di PowerPoint ini kan terlalu panjang nih.
fase intestinal lebih patogen hingga menimbulkan berbagai gejala klinis seperti kematian ternak, gitu kan. Langsung apa namanya, fase intestinal lebih patogen itu kan sebenarnya cukup, gitu kan. Fase intestinal lebih patogen. Artinya dari situ kita bisa lihat, oh ternyata fase intestinal itu kamu perlu jelaskan, yaitu ketika dia cacing muda, begitu kan. Kemudian parahnya dia bisa menimbulkan kematian. Nah, itu dijelaskan secara lisan, gitu ya. Tapi yang di pointernya adalah fase intestinal panah kemudian lebih patogen, gitu kan ya. Nah, itu nanti dikasih gambar, misalkan ada apa namanya? Kalau misalkan ada ya gambaran dari si cacing itu ketika mati karena cacing mudanya si Parampistomum. Nah, itu bisa di gambaran di situ, kemudian kan masih pendahuluan, di gambar ditaruh gambarnya di situ, kemudian literaturnya siapa gitu. Itu akan lebih hidup gitu ya. Kalau terlalu banyak teks kurang hidup. Kemudian yang sebelah kanan itu masih terlalu panjang, itu mengetahui derajat infeksi serta identifikasi ya. Terlalu panjang, nanti disingkat ya, disingkat saja. Oke, disingkat. Yang bawah juga sama, beberapa spesies relatif mudah. Ini kan beberapa spesies relatif mudah. Spesies S pakai S ya, bukan C. Dan kemudian diidentifikasi berdasarkan morfologinya. Kan ini bisa disingkat kan? Beberapa spesies mudah diidentifikasi melalui morfologi, misalkan. Itu kan lebih singkat kalimatnya, gitu kan. Kalau bisa maksimal banget itu 3, ini udah 3 sih, memang 3 baris gitu ya, 3 baris maksimal. Oke, lanjut. Lanjut yang halaman berikutnya. Nah, ini masih terlalu panjang gitu ya. Masih terlalu panjang, silahkan diringkas dengan style kayak tadi begitu ya. Diringkas style seperti tadi, kemudian dikasih pointer. Kemudian ini tujuannya. Nah, tujuan observasi melalui parameter morfometri. Oke ya. Kemudian kalau misalkan dia I kemudian linear, tapi yang nomor 4 itu dimensi D-nya besar, itu dikonsistenkan. Kalau misalkan huruf pertamanya selalu pakai huruf besar, semuanya pakai huruf besar. Yang manfaat juga sama, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut coba. Intinya dipersingkat gitu ya kalimatnya. Tidak harus SPOK kalau di PPT, karena dia bentuknya pointer. Oke. Oke. Hal dan bahan. Oke. Pembuatan telur. Oke. Oke. Terus. Oke, terus. Loading ya. Oke. Ini masih prosedur ya. Itu emang telurnya seblur itu gambarnya. Yang telurnya kamu emang ketika ngambil gambarnya sangat blur seperti itu. Itu blur banget. Bukannya kemarin gambarnya bagus-bagus. Itu perbesaran 40 kali, Dok. Emang bulat-bulat apa? Blur gitu ya? Enggak sih, Dok. Itu saya zoom. Biar gambarnya nggak kegedean di sini. Kalau ada yang bisa lebih tajam lagi, soalnya di gambar belakang kayaknya gambarnya lebih tajam deh, nggak seblur itu blur banget. Kalau ada gambar yang nggak blur, dipakai gambar yang nggak blur gitu ya. Oke, lanjut. Oke, terus ini rumusnya ya. Oke, terus ini prosedur kan cukup panjang nih, jadi singkat-singkat aja, ini makan banyak waktu tadi. Terus nah, uji ANOVA, uji lanjut. Posoknya dibuang aja nggak apa-apa. Uji ANOVA gitu aja. Karena posok itu pilihan peneliti masing-masing ya. Jadi nanti secara lisan aja. Analisis menggunakan Microsoft Excel dan juga
uji ANOVA menggunakan software SPSS 20, dan apabila berbedanya C maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji Duncan. Itu aja. Itu tulisan aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, Oh ini iya, kan saya mau nanya dong. kenapa? Nah, ini gambarnya nggak blur kan? Gambarnya mending disatuin jadi satu slide atau gimana? Atau satu-satu ini? Enggak. Tergantung kompartemen yang kamu ingin bandingin apa. — 16, 17, 18 ya. Slide 16, 17, 18 itu kan gambar semua. Agar lebih mudah memang disatuin nggak apa-apa sih. Cuma penjelasannya nanti nggak masuk. Nggak apa-apa dipisahin gini. Karena kan ada penjelasan di sebelah kanannya itu. Oke, kalau gambar semua nanti pas jelasnya bingung kamu nggak baca slide-nya. Yang ini kan morfologi yang gambar telurnya bagus begitu kan? Halo? Iya, Kedengeran? dokter. Yang gambar ini yang Kedengeran. slide nomor 16 ini gambar foto yang bagus kan? Iya, betul, dok. Kalau bagus berarti dikasih keterangan bentuk telur yang kondisinya masih baik begitu ya. Itu telur diisi blastomer. Oh, diisi. Emang siapa yang isi? Telur berisi blastomer begitu. Terisi ya, dok. Telur berisi blastomer. Kemudian slide 17 apa? Slide 17. Nah, ini kan telur yang kondisinya tidak baik gitu kan. Nah, kasih keterangan yang morfologi telur yang isinya kurang baik. Nah, ini operkulum terbuka. Nah, ini apa namanya? Yang perlu kamu ingat, pada awalnya dulu kita itu pengen mengecek morfometrik telur ini pada spesimen yang fresh awalnya ya. Selalu yang fresh, oke? Karena database itu akan mudah dan akurat dibangun ketika dibuat dari sampel yang benar-benar ada di lapang gitu kan. Awalnya kita dulu akan ngecek itu telur yang fresh, untuk value juga sama gitu kan. Tapi karena kondisi kemarin itu ada corona dan kemudian sebagai database awal kita masih melakukan optimasi pengujian morfometrik ini, maka dilakukan dengan menggunakan spesimen yang ada, spesimen awetan istilahnya ya, spesimen koleksi awetan yang ada di lab Helmin. Itu sebagai gambaran awal, oke. Nah, nanti penelitian selanjutnya memang akan diuji cobakan untuk mendapatkan sampel telur yang dia fresh dari alam gitu ya. Nah, itu justru menjadi data baru, nanti kita bisa membandingkan apakah perbedaannya itu signifikan antara yang awetan dengan yang ada di alam gitu ya. Nah, itu menjadi data nantinya. Nah, dari sini kamu kan bisa tahu kalau misalkan tujuan kita hanya sekedar untuk melakukan kuantifikasi bentuk, nah, yang kuantifikasi bentuk dari telur, maka pembahasan yang operkulum terbuka, efek flusidal kan berarti kan antalmintik kan, secara in vivo itu boleh kamu sampaikan tapi dalam konteks istilahnya adalah kepentingannya atau kondisinya gitu kan. Nah, kondisinya artinya dibedakan ketika kita membahas morfologi ya, penelitian kita, berarti semuanya itu adalah trial di lab begitu kan. Nah, sedangkan kepentingan dari mengetahui operkulum yang terbuka itu misalkan dalam kondisi pemberian telmintik itu kan berarti kan sudah istilahnya perlakuan yang diberikan, misalkan pemberian antelmintik di lapang gitu kan. Nah, ternyata dia memberikan efek berupa terbukanya operkulum gitu ya. Jadi konteks yang berbeda gitu ya. Gitu Nisa. Berarti kalimatnya caranya begini. Ketika kamu lagi bahas ini, kamu kan sebetulnya konteks utamanya adalah membahas tentang kuantifikasi dari bentuk telur gitu kan. Nah, ketika kamu ingin menyampaikan hal lain di luar itu, ini kan hal lain sebetulnya. Operkulum terbuka itu mencirikan efek flusidal. Ini informasi tambahan sebetulnya, nggak mayor. Jangan sampai pendengar atau audiens itu ikut terpancing yang ke arah situ. Oke, ntar pertanyaannya jadi melebar, nggak fokus ke kuantifikasi bentuk dari telur cacing yang kita bahas, gitu ya. Kamu bisa menambahkan informasi sebagai informasi tambahan, gitu. Misalkan keberadaan operkulum ini ternyata bisa memberikan ciri dari adanya efek antelmintik yang telah diberikan, gitu aja. Menurut bla 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 bla, gitu kan. Sehingga
bentuk operkulum yang ada di trematoda terutama Parampistomum itu bisa menjadi salah satu indikasi begitu kan yang dapat diperiksa ketika melakukan pemeriksaan telur. Paham ya? Misalnya, itu konteks yang beda dengan proses kita mengkuantifikasi. Tapi informasi itu penting, begitu kan? Ketika suatu saat kita lagi melakukan pemeriksaan telur, ternyata operkulumnya lepas, misalnya terbuka, oh berarti barangkali ini adalah efek dari antelmetik yang diberikan, gitu kan? Itu menjadi informasi yang penting juga, gitu. Kemudian kamu nambah lagi dampaknya pada pembentukan dan penurunan produksi telur serta perkembangan. Ini satu paket ini. Nah ini kan satu paket informasinya, oke? Ini semuanya berarti informasi tambahan, gitu kan? Kamu ringkas bentuk informasi ini menjadi kalimat poin-poin saja, gitu kan? Kemudian ini hanya sebagai informasi tambahan. Jadi secara lisan kamu sebagai menjelaskannya sebagai informasi tambahan, sebagai informasi tambahan bahwa keberadaan operkulum pada Parampistomum itu dapat memberikan informasi penting, yaitu, ya kan? Informasinya apa? Ternyata operkulum ini memberikan gambaran adanya efek dari pemberian antelmintik, yaitu lepasnya atau terbukanya operkulum. Kemudian poin kedua yang pembentukan dan penurunan produksi telur bla gitu ya. Itu kan informasi tambahan, ya kan? Dari kita mengetahui dari operkulum itu. Oke, tapi intinya yang poin utamanya adalah kamu ingin memperlihatkan di sini gambar bahwa telur yang kamu lihat itu operkulumnya ada yang lepas, gitu kan? Lepasnya ini kan nggak mungkin karena antelmintik kan? Karena dia udah telur awetan, gitu kan? Telur awetan. Kemudian ada yang juga blastomernya hilang, gitu kan? Kamu sebutkan itu. Dan telur ini nggak dipakai untuk pengukuran database kamu, begitu kan? Oke, kuncinya kan di situ yang penting. Paham ya? Ini saya. Halo? Halo? Tapi di jurnal-jurnal itu si cacingnya dok yang kena efek antelmintik. Antelmintiknya kena terus ngefek ke telur yang ada terus di ngefek ke telur yang ada di terusnya kan? Iya betul dok. Kalau misalkan kita tahu awetannya itu sudah berumur lama, gitu kan, kemudian kena larutan preservasi, kita bisa nggak bedain antara efek misalkan nih Parampistomum yang kena antelmintik dulunya dengan rusaknya karena awetan, kan nggak bisa, oke? Itu malah jadi blunder nanti, oke ya? Jadi mendingan karena posisi kita juga nggak tahu sejarahnya dari preparat yang kita punya, apakah bekas dari antelmintik atau enggak, gitu kan? Mending cari aman, gitu ya. Dan itu bukan menjadi bahasan kita memang, oke ya? Paham ya Nisa ya? Karena kecenderungannya yang ada di kita malah justru rusaknya itu karena preservasi, gitu kan? Rusaknya lepasnya ini karena preservasi kan bisa juga banget, gitu kan? Karena kondisi cairan yang beda tonisitas, gitu kan, akhirnya copot lepas, gitu kan. Tapi kalau misalkan dia telurnya segar, kemudian diperiksa ternyata kondisinya seperti ini, nah baru kita mungkin ada indikasi ke arah sana, ke arah efek antelmintik, gitu kan. Tapi kalau misalkan dia kondisinya adalah awetan yang udah puluhan tahun, nah ini jangan dihubungkan ke antelmintik yang dipakai zaman dulunya itu, gitu kan. Bagaimana kamu membuktikan, gitu kan, dengan rusaknya karena efek larutan preservasinya. Kan jadi blunder malah. Oke ya. Oke. Kebayang ya nih saya? Halo? Kalau misalkan dok, kalau misalkan saya mau nanya kalau misalkan karena efek larutan preservasi tadi, kenapa cuma bagian operkulumnya aja yang lepas? Tapi ketika kamu buka telur yang ada di cacing, semuanya telur itu sebetulnya dia fertil loh. Ya kan, nggak semuanya telurnya fertil. Ketika dia sudah mengalami preservasi, tingkat kerusakannya tiap cacing bisa beda, gitu kan. Dan Parampistomum kita nggak tahu tingkat kerusakannya seperti apa sih telur itu. Pasti ada efeknya, gitu ya. Jadi disampaikan aja bahwa kondisi telur ketika kamu buat preservasinya seperti ini, gitu ya, kondisinya macam-macam, dari yang ada yang baik, ada yang rusak, begitu kan. Nah kemungkinan kerusaknya itu ada beberapa sebab. Yang paling utama kemungkinan karena umurnya udah lama, karena teknik pengurusan misalkan, salah satunya itu. Walaupun penggerusan beberapa peneliti kayaknya enggak deh, karena ukurannya kan kecil, tapi resiko itu tetap ada, gitu kan. Kemudian ada juga kemungkinan, ya kan, kemungkinan adanya pengaruh antelmintik, gitu kan. Jika
dulunya diberikan antelmentik dan kita nggak tahu sejarahnya. Saya juga nggak tahu sejarahnya nih. Ini kan dari zaman dulu kala saya nggak tahu. Dapatnya dari eh, apa yang hewan yang dulu dikasih antelmentik atau enggak. Oke. Jadi jangan fokus satu titik tapi sebutkan semua kemungkinannya. Karena kita posisinya ada di mendapatkan sediaan yang sudah begitu adanya, begitu ya. Yang sejarahnya kita nggak tahu. Kebayang ya Nisa ya? Oke. Nah, kemudian saya baru ingat nih barnya, bar dari gambar ini harus ada ya. Di makalah juga harus ada, di skripsi juga harus ada. Ini barnya belum ada nih. Berapa senti, berapa mili, berapa mikron. Ada tulisannya kan sekian milimeter. Nah, itu jarak mana dari mana harus dikasih garisnya. Oke. Itu harus ada itu. Ya. Bisa belum saya ganti, Dok. ditambahin. Kamu bisa ngukur kan berarti harus ada barnya di sini. Pasti. Tinggal ditaruh. Oke, lanjut. Ini gambar yang nomor berapa? Ini 18 ya, slide 18 ya. Iya. Yang berikutnya. Nah, ini gambar yang paling bawah, yang parampistomum itu. Balik lagi. Nah, ini nggak usah ditampilin lagi begitu tanggalnya begitu kan. Karena kita nggak tahu persis ini inventarisasinya. Kalau ditanya berarti sekitar tahun 2003 begitu aja. Tapi ini di close aja, di delete aja gambarnya ya. Di delete aja. Tadi kan udah ada satu kali di sana. Karena itu privasi milik Helmin ya. Dokumentasi milik Helmin. Nah, ini aja. Nah, ini kan yang rusak parah nih, berarti ini nggak pakai gitu kan. Di sini kamu bisa menyebutkan spesimen spesimen yang dimiliki oleh Helmin ini berumur lebih dari 10 tahun gitu aja ya. Oke. Oke, lanjut. Kalau ditanya detail baru tinggal bilang sekitar tahun 2003 gitu ya. 2003 saya juga belum masuk FKH, masih SMA. SMP malah. Belum ngerti ada FKH IPB. Oke, ini morfometri. Nah, ini untuk hasil dan pembahasan nanti dipersingkat begitu ya, sehingga kamu menjelasnya nggak terlalu panjang. Dibuat dalam bentuk poin-poin gitu ya, dalam bentuk poin-poin. Kemudian ini hurufnya kayaknya masih agak terlalu tebel banget gitu kelihatannya. Terlalu tebel dan banyak kalimat gitu ya, terlalu panjang. Ntar disederhanakan. Dan ruangannya dimaksimalkan. Itu sebelah kanan masih bisa sedikit ya kayaknya ya. Nah, digeser sedikit masih bisa, ke arah kiri dikit masih bisa gitu. Ke bawah juga masih bisa. Oke, lanjut. Ini adalah tabel. Tabelnya ditarik ke kanan dan kiri masih bisa itu, sehingga masing-masing dapat satu baris itu satu baris doang. Kayak di meter operculum itu untuk kan 2 baris, itu aja masih satu baris masih bisa gitu kan. Nah, sini nggak usah kamu baca semuanya gitu kan, nggak usah kamu baca semuanya, tapi tunjukkan hal-hal yang penting gitu kan, tunjukkan hal-hal yang penting, poin mana yang ingin kamu sampaikan gitu kan, dari spesimen dan juga variabel gitu ya. Karena kalau semuanya pusing juga, kebanyakan nanti nggak cukup waktunya. Oke, udah di cross check ya penulisan superscribe dan juga hasilnya. Oke. Oke, lanjut. Ini juga sama dirapikan. Kau pakai pembesaran berapa aja, Nisa? 10 sama 40. Cuma 2 ya? Kenapa 2? Karena menurut dari literatur yang saya baca itu kebanyakan perbesaran lemah yang dipakai buat observasi telur itu 10 kali, Dok. Nggak ada 4 kali. Oke. 10 sama 40. Yang 20 enggak emang? Kan 20 juga ada. Yang 20 ada, cuman waktu ngambil gambar telurnya nggak ada perbesaran itu, Dok. Di mikroskop satunya ada. Ya, ada nggak apa-apa. Lanjut. Tadi cuma 2 perbesaran ya. Ya. Oke, ini ukuran tubuh penyu dewasa digunakan variabel cacing rata-rata. Ukurannya rata-rata ya. Ya, boleh. Yang penting ada literaturnya. Berarti kalau misalkan ukuran cacing makin besar, ada kemungkinan jumlah ukuran telurnya juga makin besar, gitu kan? Oke. Signifikan nggak?
Apanya, Dok? Ya kalau misalkan ukurannya si cacing itu tambah besar, ukuran telurnya kan tambah besar. Ngaruh nggak? Signifikan nggak? Itu sama kayak ukuran ayam, telur ayam. Ayamnya makin gede, telur ayamnya makin gede, gitu kan? Ayamnya kecil, ayamnya jadi kecil. Iya, Telur ayamnya kecil juga. Kalau yang untuk telur cacing ini signifikan nggak bedanya? dari penelitiannya Valero, iya, Dok. Jadi Signifikan. Hmm. ukuran cacing dewasa itu nanti akan berpengaruh sama ukuran uterus juga, terus Hmm. mempengaruhi jumlah telur yang dikeluarkan ke lingkungan sama ukuran telurnya. Ukuran besarnya. Signifikan nggak Iya, perbedaan ukuran itu? signifikan gimana, Dok, maksudnya? Signifikan kalau misalkan dia nambah ukuran besarnya cacing sekian mili, kemudian telurnya ternyata signifikan juga bedanya gitu. Iya nggak? Saya kurang tahu, Dok. Nanti coba coba dilihat ya. Yang pasti ada perbedaan ukuran gitu ya. Iya, Oke, yang ini ukurannya 0,8, 0,6 sama 0,6. Panjang iya itu panjang dalam panjang CM. P kali L itu apa? Panjang kali lebar. Iya, panjang kali lebar. Oh, memang bisa diukur panjang kali lebar gitu? Jadi kan ukuran tubuh cacing itu bisa kita dapatkan dari hasil pengukuran panjang dikali lebar, Dok. Itu luasnya, Iya, ukuran tubuhnya. panjang kali Itulah, Dok. lebar. Itu bukannya persegi panjang. Dari sitasnya Pauline kayak gitu, Dok. Pauline ini tahun 97 ya. Oh, itu berarti Iya. ukuran kasarnya ya. Berarti dia frame, berarti polanya frame berarti ya. Hmm, Bukan bukan bentuk detailnya. Kalau bentuk detailnya kan ada lengkungnya. Plus dia sebetulnya 3 dimensi juga. iya. Volume sebetulnya yang paling benar pas kan volume. Tapi dia pakai frame ya, panjang kali lebar. Berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi kalau bentuknya dia melengkung pun ambil panjang yang paling panjang, ambil lebar paling lebar, maka dia akan bentuk frame gitu ya. Frame-nya berarti dari 40 sampai 18, jauh banget ya. 0,8 sampai 0,5, 0,6, 0,3. Jauh banget ini. 40 sama 18. Ada berarti ada ukuran yang frame-nya 40 dan 18. Nah, punya kamu cacingnya ukurannya 40 sama 18 berarti frame-nya. Perbandingannya. Benar itu. Coba lihat foto cacingnya kamu kayak Iya. apa? Ada nggak? Ada di Yang kamu ambil. sini, Dok. Ini, Dok. Itu mirip-mirip aja itu. 1, 2, 3 kan. Tapi panjangnya beda. Panjangnya beda. Bukannya lebarnya tadi yang beda. Panjangnya beda berapa mili. Yang Itu signifikan lagi. tadi kayak. Panjang sama lebarnya, Dok. Nah, coba lihat. Tuh, kalau sekilas itu kan mirip. Oh, Ternyata pas mengukur. Coba. bedanya dikit-dikit, paling 2 Oh, 2 mili ya. senti. Iya. 2 mili Ini ya. satu bedanya. Ini bedanya satu. Ini ke sini 2. 0,8, 6, 643. Ya udah nggak apa-apa. Kemungkinan ya 18. Tapi perbedaan dari hasilnya ekstrim nggak? Nyata nggak? Iya, nyata sih. Coba. Kelompok 1 terhadap kelompok Kelompok 3. 3. Apanya yang nyata? Coba. Dari telurnya. Dari tabel tadi coba. Diameter per kulum, luas, sama keliling. Diameter per kulum, luas, sama keliling. Oh, berarti ukuran secara makronya berbeda ya. 478, 479. 479 sama 478 gedean mana ya? 479 ya. Oke, 4 cacing 3 itu yang paling kecil ya. Iya. Sedikit sebetulnya bedanya ya. 479, 478. 847, 82 luas. 85, 82. Eksentritasnya nggak ngaruh ya. Oke. Oke, berarti secara ukuran mungkin dia agak mengecil, tapi secara bentuk ya kan eksentritas dan elongasi dia nggak signifikan kan? Oke, berarti secara bentuk dia tetap tapi ukuran mungkin lebih kecil gitu ya. Oke. Oke ya. Berarti emang ada sedikit perbedaan gitu kan 27 25. Oke. Nggak jauh sebetulnya tapi signifikan ya.
nggak apa-apa. Ya, lanjut. Itu jadi informasi itu. Oke, lanjut. Ini apa? Ini rata ukuran telur dari seluruh perbesaran. Nah, ini rata-rata ukuran telur dari seluruh perbesaran, maksudnya gimana? Seluruh perbesaran kan cuma 2 yang kamu ambil. Kemudian kamu rata-ratakan gitu. Iya, perbesaran 10 sama 40 saya rata-ratain lagi. Ngapain dirata-ratain? 10 nilainya panjang sekian, perbesaran 40 panjang sekian. Iya, Kemudian kamu rata-ratakan. Ngapain enggak digituin? maksudnya, Gimana gimana? ini kan perbesaran 10 kan dok, Hmm. yang panjang cacing 1 sampai 3 ini saya rata-ratain. Dapat kan Oh, rata-ratanya, terus saya oh, rata-ratain lagi sama rata-rata ini. oh, alah. Jadi kalau masing-masing perbesaran dia berdiri sendiri. Nisa, itu kan karena masalah alat saja, benar. Jadi logikanya telur itu kan posisinya bendanya sama. Telur itu bendanya sama. Kemudian dia dilihat dengan presisi alat yang berbeda, ya kan? Quality presisi alat yang berbeda. Maka hitung rata-ratanya jangan digabung, ya kan? Itu nggak masuk akal nanti. Yang 10 kali misalnya kamu dari 3 cacing ingin dirata-ratakan nggak masalah, gitu kan? Dari tiga tiga rasa artinya kita ingin melihat variasinya, kemungkinan ada berapa, ada seberapa gede variasinya kan. Tapi dalam perbesaran 10 yang sama, gitu kan, dengan alat yang sama. Artinya untuk melihat benda-benda itu, gitu kan, benda-benda telur tadi itu. Kalau 40 ya boleh aja kamu rata-ratain semua, ya kan. Sebenarnya bendanya kan sama, tapi alat pembesaran yang beda, gitu kan. Harapannya yang 40 yang lebih presisi dong, logikanya kan gitu, karena dia lebih jelas, lebih dekat gitu kan. Tapi jangan digabung antara 10 dan 40. Itu apa esensinya, gitu kan. Oke, dipisahin aja gitu. Harapannya yang 10 sama 40 itu mungkin ada beda. Kenapa? Ya beda karena dengan pembesaran yang lebih gede pasti lebih presisi dong narik garisnya, batasnya, gitu kan. Yang kita harapkan adalah dari 10 sama 40 dia beda memang. Tapi kan mesti kecil dan dia nggak nyata. Harapannya kan gitu. Dan 10 sama 40 harapannya nggak nyata. Kenapa nggak nyata, Nisa? Harapannya agar Maksudnya gimana dok? kan kamu ngelihat benda yang sama, telur yang sama, tapi pakai perbesaran yang berbeda, gitu kan? Memang apa esensinya? Terus dapat hasil kan? Berarti kan beda kan hasilnya kan? Karena tingkat presisinya alat kan beda. Padahal sama-sama ngukur panjang, sama-sama ngukur benda yang sama, ya kan? Iya, Hmm. Harapannya kamu, karena karena apa? karena ukuran telur itu nggak berubah, yang berubah itu perbesarannya. Emang, bener. Iya, Ukurannya kan iya. telurnya kan nggak berubah, telurnya kan sama. Cuma kenapa kamu sampai menggunakan pembesaran yang berbeda? Esensinya apa? Esensinya apa melakukan itu? Kan sama bendanya. Terus ngapain kamu ukur pakai ukuran pembesaran yang berbeda? Hasilnya tuh pasti tuh tentu beda dong. Ya kan, yang satu lebih tajam, yang satunya lebih blur misalkan. Tapi kamu lakukan itu keduanya, padahal bendanya sama juga. Esensinya apa? Ingin nyari apa di situ? Yang 10 sama 40 kamu bandingin itu ngapain gitu kan? Padahal bendanya juga sama yang diukur. Tapi kan nyatanya hasilnya beda, gitu kan? Nah, jadi apa yang kamu cari sebetulnya? Sama kasusnya. Ingin melihat perbedaan, Hmm? ingin melihat apakah dari perbesaran 10 dan 40 itu ada perbedaan signifikan atau tidak. Oke, harapan kamu signifikan atau nggak bedanya? Harapan kamu signifikan apa nggak bedanya? Signifikan dong. Kalau Feli, harapan kamu signifikan nggak bedanya? Enggak dok, enggak Hmm. signifikan. Kenapa Feli? Biar Signifikan dok. biar biar tidak. Maksudnya kan kalau misalnya pada kalau kalau dia besaran 10 kali kan satu lima kan kan sekali dong. Beda jadinya. Oke, suaranya parah Feli. Ukurannya nggak berbeda. Putus-putus sinyalnya di situ ya. Nanti PR kamu nyari sinyal yang bagus di situ ya. Hmm.
Nyari sinyal yang bagus. Oke, jadi esensinya nih, Sa. Antara 14/10 sama 40, harapannya justru nggak beda nyata. Harapannya justru nggak beda nyata. Karena apa? Karena dengan pembesaran 10 kali, satu lapang pandang itu bisa dapat berapa telur, gitu kan? Dan kemudian kita bisa memakai pembesaran yang kecil aja, yang 10 kali, gitu kan? Karena dengan 10 kali pun dia sudah cukup presisi mendekati yang 40. Gitu kan? Kalau misalkan beda pun nggak masalah, yang penting dia masih presisi dan nggak signifikan dengan pembesaran 40. Oke? Dari sudut pandang penggunaan pembesaran ya. Bukan dari sudut pandang variabel yang berbeda nilainya gara-gara cacingnya berbeda. Nah, nanti diresapi ya. Karena esensinya apa? Karena esensinya adalah nanti kita akan mengembangkan perangkat gitu kan yang digunakan untuk deteksi otomatis terhadap kuantifikasi jenis telur. Bayangin kalau kamu ketika mau mengidentifikasi harus pakai pembesaran yang dekat, yang harus dekat begitu kan. Maka repot. Maka pergerakan dari lensa itu harus mencari tampilan lapang pandang terus-menerus begitu kan, mencari telurnya. Tapi kalau misalkan kamu dalam sekali lapang pandang yang 10 kali itu udah dapat banyak telur, kemudian secara pengukuran dia cukup presisi dekat dengan 40, maka itu akan efektif. Kebayang nggak, Nisa? Ya kan? Nah, itulah kepentingannya. Jadi kita kepentingannya nggak sekedar melihat pada titik ini, gitu kan? Titik ini bahwa 10 itu berapa, 40 itu berapa. Dan kenapa kita nyari 40 dan 40? Karena kepentingannya ke depan. Ketika kita tahu ternyata 10 dan 40 itu berbeda memang, tapi nggak signifikan. Maka ini menguntungkan kita. Oh, ternyata dengan perbesaran 10 kali pun itu udah cukup untuk mendeteksi si telur ini, cukup gitu kan. Dan itu menguntungkan bagi kita. Dengan perbesaran 10 kali, maka lapang pandangan itu kan menjadi lebih luas kan. Kalau lebih luas berarti ketemunya untuk si telur cacing itu kan menjadi lebih besar. Kalau dalam satu lapang pandang ketemu lebih besar, jumlah telurnya lebih banyak, maka langsung untuk penghitungan kuantifikasi menghitung misalkan menghitung jumlah telurnya, maka dibutuhkan lapang pandang lebih sedikit kan. Kalau lapang pandang lebih sedikit, maka impact-nya penghitungan akan lebih cepat, gitu kan. Suatu saat kalau misalnya kita bayangkan komputer mikroskop ini harus mencari lapang pandang sampai jumlah telur tertentu misalkan, itu berarti kan pergerakannya jadi nggak terlalu banyak, gitu kan. Karena dalam satu lapang pandang udah dapat banyak telur, gitu. Nanti diendapkan itu ya, diresapi maknanya. Kenapa telurnya sama, yang dicek tapi perbesarannya berbeda. Karena kita memang ingin mengecek dari perbesaran 10 dan 40 itu ada beda nyata apa enggak. Harapannya adalah enggak beda nyata dari sisi sudut pandang perbesaran yang digunakan. Ya. Jangan digabungkan antara 10 dan 40. Oke? Itu berarti tabel ini benerin ya. Mungkin bisa freeze ya. Berarti Dok, Ini dibenerin. yang rata-rata dari Halo. Rata-rata dari yang sama 40 kali itu terlempar ya. Ternyata nggak stabil kalau udah lebih dari 1 jam sinyalnya Feli. Sinyalnya Nisa. Oke, itu ya Nisa ya. Jangan digabung antara 10 dan 40 kali. Kalau kamu ingin merata-ratakan dari semua cacing, maka rata-ratakan tapi perbesarannya masing-masing. Oke ya. Halo? Halo Nisa. Halo, udah sejam ini. Saya ada kerjaan yang lain ini. Sepertinya jaringan Nisa jelek. Ya, jangan kalian berdua sama-sama ini kena angin nyangkut di. Halo dokter. Oke. Saya izin share screen lagi. Oke, silakan. Ayo 5 menit lagi ya. Jadi ceritanya gitu ya, silakan diendapkan, dicermati gitu ya. Tadi sampai mana? Ini saya mau nanya dok. Yang rata-rata perbesaran objektif 10 sama 40 kali perlu saya uji juga nggak buat melihat apakah ada signifikan atau tidaknya? 10 dan 40. Boleh aja. Jadi yang 10 itu variasinya bisa macam-macam ya. Telur 1 atau cacing 1, 10 sama 40.
bandingin gitu kan, bisa. Atau kamu rata-ratain dari telur dari cacing 1, 2, 3 perbandingan 10 kamu rata-ratain dulu atau disatukan menjadi satu data kemudian bandingin dengan 40 gitu ya. Itu juga bisa. Silakan kamu trial, oke? Silakan kamu trial antara perbandingan 10 sama 40 itu bedanya nyata apa enggak gitu ya. Ketika kamu mencoba untuk mengkelompokkan, mengkombinasikan analisis itu, SPSS itu, ANOVA itu, pasti kamu punya maknanya, punya pemikiran, gitu kan? Nah, kamu ceritakan nanti. Jadi dibandingin antara 10 sama 40, tapi jangan dirata-ratain kayak begini, bukan jadi blur nanti ininya maknanya. Oke ya? Ya, baik, Dok. Oke, terus next. Nilai rata-rata dari seluruh pusaran objektif. Maksudnya gimana nih? Sama kayak tadi, Dok. Oh, berarti dibenerin. Kemudian Ya. terakhir itu paling bawah apa? Persentase perbandingan selisih. Selisih luas dan keliling telur image dengan rumus spesimen 1, 2, 3. Rata-rata ini rata-rata selisih perbedaan antara luas dan keliling ya. Oke, ini bagus nih. Ini kenapa luas dan keliling itu antara rumus dan MJ? Karena kita ingin lihat nih. Kalau misalnya kita nemu panjang dan lebarnya, maka kita bisa memprediksikan bentuk luas dan atau ukuran luas dan kelilingnya. Itu akan apa namanya? Memberikan informasi yang bagus. Dan di sini adalah 0,88% benar ya. Berarti nggak nyampe 1% kan bedanya. Nah, itu berarti ketika kita mengerti panjang dan lebar, kita bisa mengkuantifikasikan rumus di situ, kita bisa menggunakan rumus saja tanpa dia butuh software untuk nge-frame bentuk realnya, gitu kan? Karena image itu kan berarti bentuk real dari bendanya kan, yang kamu bentuk manual. Kemudian kalau misalkan luas dengan rumus, maka kamu perlu nyari titik yang panjangnya maksimal, yang lebarnya maksimal, kemudian kamu prediksikan luasnya, gitu kan? Itu kan lebih mudah daripada kamu membuat ukuran realnya. Nah, ini di komputer itu kan lebih mudah ketika kita mengetahui jarak terjauh, jarak terdekat, kemudian digunakan rumus, maka bisa diprediksi keliling dan luasnya. Itu akan lebih mudah dibandingkan dengan menghitung manual. Jadi kita nggak akan mengembangkan di situ software yang akan nge-frame dalam satu tampilan di frame bentuknya, pixelnya, belokannya berapa itu enggak, tapi langsung prediksi luasnya adalah sekian. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, di sini ternyata terbukti besarnya atau selisihnya nggak nyampe 1%. Itu berarti kan lumayan, gitu kan, lumayan bagus. Kebayang ya? Semua kebayang, nanti diendapkan. Lanjut. Mungkin ini sama eksentrisitas, kemudian elongitas, eksentrisitas, elongasi ya. Terus, oke lanjut. Oh, banyak ternyata yang dibahas ya. Nah, disingkat-singkat nanti ya. Disingkat-singkat karena waktunya cuma 12 menit terus. Oke. Simpulan saya kayak gini, Dok. Variasi telur dapat terjadi pada individu meskipun dalam spesimen. Ya, benar. Signifikan ukuran telur dipengaruhi ukuran cacing dewasa. Hasil morfometri masih berada pada rentang yang tumpang tindih. Nah, maksudnya gimana? Bahasanya jangan puitis gini. Hasil morfometri masih berada pada rentang yang tumpang tindih dengan spesies lainnya. Serta pengukuran morfometri telur dengan image lebih baik dilakukan pada 40 kali untuk hasil yang lebih presisi. Ya, iyalah, makin gede makin presisi dan dimensi telur dapat direpresentasikan telur bentuk elips. Kalimat kedua yang hasil morfometri dua itu ganti semua itu. Ganti semua. Misalkan kamu sebutkan nilai eksentrisitas atau elongasi dari bentuk telur parempistomum adalah bla 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 gitu ya. Kemudian direpresentasikan bentuknya adalah elips. Gitu aja udah cukup malah. Oke. Kemudian pembesaran 10 dan 40 kali ternyata misalkan nggak beda nyata, artinya perbedaan 10 kali itu berarti mencukupi untuk dilakukan pemeriksaan kuantifikasi untuk nilai pembesaran yang diperlukan untuk melakukan kuantifikasi telur parempistomum itu cukup di pembesaran 10 kali gitu kan. Bukan 40 kali, karena 40 kali repot nanti. Lapang pandangnya lebih sempit. Gitu ya. Oke, kemudian sarannya apa? Sarannya menggunakan spesimen langsung dari hewan mati ataupun sampel feses. Penggunaan spesimen segar itu aja. Apa namanya, hewan mati atau sampel fesesnya kan bisa kamu jelasin secara lisan misalkan dari kasus maupun dari sampel feses misalkan. Tapi yang sampel segar itu kan cukup lah. Versi mutu dari spesimen serupa sebagian dikembangkan lagi asal spesimen berdasarkan jenis dan ini nambahin kerjaan berarti variasi morfometrik dari spesies.
Soalnya saya baca-baca itu jenis inang definitif, umur inang, atau lokasi geografis itu bakal ngaruh sama ukuran telurnya, Dok. Ya iya, tentunya variasi itu tetap ada, tapi harapannya kan nggak signifikan. Tapi ini benar-benar nambahin kerjaan, penambahan parameter untuk karakter. Nah ini nomor 1 sama 3 aja, penambahan parameter untuk karakterisasi itu aja. Penambahan parameter untuk karakterisasi. Paling kamu akan ditanya, kira-kira apa parameter yang lain? Nah, kamu pikir ya apa ya? Kenapa nggak dilakukan sekarang gitu? Kalau kamu nemu jawabannya, kamu bisa tambahin itu. Tapi kalau enggak, maka cukup sarannya adalah yang pertama saja, gitu ya. Nggak usah banyak-banyak sarannya. Ntar kalau kamu ngungkapin saran, ternyata sarannya itu bisa dilakukan di penelitian kamu, terus kenapa kamu nggak lakukan? Nah, blunder jadinya. Mati, Nisa. Ya, Ya, Dok. penambahan parameter untuk karakterisasi itu mungkin bisa. Pertanyaan saya apa, gitu kan? Jawabannya kamu harus menunjukkan bahwa parameter itu potensial dan kemudian nggak bisa dilakukan sekarang karena alatnya terbatas. Nah, parameter itu apa? Kalau kamu nemu itu, boleh nambahin nomor 3. Tapi kalau nggak nemu, cukup nomor 1 berarti sarannya. Clear ya? Nomor 2 delete. Parameternya boleh dari cacing dewasa nggak, Dok? Kayak misalkan eh, coba histologi apa gitu, molekuler. Molekuler. Ini morfometrik doang. Morfometrik Iya, doang. morfometrik Hmm. melalui metode histologi si cacing dewasanya, Dok. Apa harus Histologi dari cacing. telurnya? Apa ini sarannya harus untuk telur, Dok? Ya, karakterisasi itu berarti karakterisasi telurnya kan, karakterisasi kuantifikasi dari bentuk telurnya. Oke, Berarti bentuk khusus telurnya. telurnya aja ya, Dok? Mm-mm. Eh, adanya perbedaan di cacing dewasa itu udah variasi dari sononya gitu kan. Kalau misalkan dia berimpact pada bentuk telur ya itu udah sepaket gitu kan. Kalau semakin tajam kita membuat variabel penentuan kuantifikasi bentuk telur itu makin bagus gitu kan. Dan variabelnya kita udah dapat nih, ada elongasi, ada ciri khas bentuk deskripsi yang perkulum, kemudian bentuk elips, panjang lebar, luas image, luas rumus, itu kan udah parameter yang banyak, udah cukup banyak untuk mencoba mengkuantifikasikan bentuk dari si telur tadi. Kalau itu masih kurang, coba cari apa kira-kira yang kurang gitu kan. Kalau kamu nemu dengan syarat yang tadi, maka tambahkan, kalau enggak delete saja. Karena itu bumerang itu nanti. Oke? Iya, Dok. Sarannya harus saja cukup, nggak apa-apa. Oke, nah udah. Terima kasih. Selesai ya. Itu masukan-masukan yang silakan diendapkan. Kemudian untuk value juga sama. PR-nya value berarti mencari jaringan. Nanti kita tes jaringannya begitu ya. Jangan lama-lama karena saya harap weekend ini kalian daftar seminar. Setelah daftar seminar artinya ada sekitar 5 harian untuk latihan, masih bisa latihan gitu kan, karena dari daftar sampai bisa nanti keluar tanggalnya itu 5 harian itu, hampir seminggu gitu kan. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Ada pertanyaan lagi? Dokter, saya ingin bertanya dok yang soal skripsi kan dok. Aha. Jadi di skripsi itu kan ada ini dok, ada di PPKI itu di di latar belakang itu ada rumusan masalah kan dok di PPKI. Tapi pas lihat skripsi dari teman-teman yang lain itu nggak ada rumusan masalahnya dok. Gitu. Jadi rumusan masalahnya itu tetap dicantumkan atau enggak dok? Nanti cek lagi di PPKI-nya ya. Itu ada skripsi yang buat FKH, ada skripsi yang buat departemen selain FKH. Itu khusus FKH-nya khusus deh. Kemudian untuk rumusan masalah, ikutin yang sudah ada di FKH aja, begitu kan? Sudah ada di FKH, apakah pakai rumusan masalah atau enggak? Seingat saya sih nggak ada ya. Ini saya nggak ada kan ya, rumusan masalah itu kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, Dok. Nggak ada kan? Nggak usah pakai rumusan masalah, nggak apa-apa. Masalah itu sebenarnya bahasa lain dari latar belakang sih sebetulnya. Latar belakang itu di paragraf akhirnya akan dijelaskan masalahnya, gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Cukup jelas ya. Clear, silakan dilakukan perbaikan. Value juga lakukan perbaikan. Ini silakan perbaikan. Saya tunggu update-nya. Jangan lupa konfirmasi ke dosen pembimbing kedua, ya kan? Ada sounding ke dosen pembimbing kedua, sehingga nanti weekend ini Jumat ya rencananya untuk daftar seminar itu nggak kaget gitu ya. Nah, waktunya kita rencanakan minggu depan jadwalnya gitu ya. Oke, silakan kalian berproses. Saya tunggu update-nya. Oke, clear ya.